mempersilahkan kepada Juliani untuk menyampaikan materinya. Selamat pagi, Bapak Prof. Totok Rusmanto, Bapak Bahtiar, dan Ibu Rocana Esti, dan rekan-rekan arsitektur yang terkasih. Perkenalkan, saya Juliani dari KBI Steva 2 dengan judul Eksplorasi Ruang Arsitektur Stadhuis Batavia Abad ke-18 melalui ruang virtual. Pada hari ini saya akan menceritakan singkat mengenai skripsi saya dimulai dari latar belakang, yaitu arsitektur Stadhuis Batavia yang sekarang dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta sebagai sebuah cagar budaya tingkat nasional yang dikonservasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Stadhuis Batavia merupakan latar penting dalam sejarah bangsa Indonesia, terutama pada masa kolonial Belanda. Stadhuis ini kemudian mengalami perubahan ruang dan bentuk, sehingga ada ruang arsitektur fisik yang tidak dapat kita jelajahi lagi untuk dipelajari ruang arsitekturnya, sehingga perlu ada metode lain untuk menjelajahi dan memahami ruang arsitektur ini. Kemudian muncul pertanyaan penelitian, bagaimana ruang arsitektur Stadhuis Batavia ini dapat dieksplorasi melalui ruang virtual. Kemudian dengan tujuan penelitian untuk memahami ruang arsitektur Stadhuis Batavia abad ke-18 melalui ruang virtual dan memahami perubahannya dengan ruang arsitektur Stadhuis Batavia di abad ke-21. Kemudian manfaat yang didapatkan, penelitian ini bermanfaat untuk mempelajari ruang cagar budaya Stadhuis Batavia abad ke-18 melalui metode pembelajaran ruang virtual. Ruang lingkup penelitian yang diambil yaitu Stadhuis Batavia abad ke-18, kemudian untuk menambahkan konteks lingkungannya, akan ditambahkan lingkungan berupa Stadhuis Plain Batavia atau alun-alun dan gereja Belanda Baru. Kemudian kita masuk ke dalam teori-teori yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu teori arsitektur cagar budaya menurut UU RI nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, yaitu bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding atau tidak berdinding dan beratap. Bangunan cagar budaya dapat berunsur tunggal atau banyak, baik berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. Kemudian ada skala dan proporsi menurut De Kaching. Kemudian ada teori sirkulasi menurut De Kaching, yaitu sirkulasi adalah sebuah pergerakan melalui ruang, movement through space. Pergerakan ini dilakukan dengan waktu melalui sebuah alur dalam ruang-ruang. Bentuk dan skala dari sebuah ruang sirkulasi mengakomodasi pergerakan manusia selama mereka melakukan perjalanan, berhenti, beristirahat, dan melakukan pengamatan di dalam ruang-ruang tersebut. Kemudian ada teori mengenai ruang virtual sebagai realitas virtual yang diambil dari Gross, yaitu ruang virtual adalah dunia buatan komputer yang mensimulasikan elemen dunia nyata atau sedikitnya representasi dominan seperti dimensi, relasi kemiripan yang berperan sebagai homologi parsial dalam ruang nyata di suatu lokasi dan dipenuhi dengan informasi dan bukan objek nyata. Ruang virtual, yaitu virtual reality, memberikan sebuah kemungkinan interaksi antara suatu atau beberapa objek yang terpisah-pisah secara spasial dan memungkinkan interaksi melalui jaringan komputer atau satu sama lain dengan lingkungan yang digunakan bersama. Kemudian ada ruang virtual sebagai virtual space secara ruang yang diambil pada poin 2, yaitu simulasi, reproduksi, peningkatan augmentasi terhadap indera dan materialitas sebagai sarana pertukaran informasi. Simulasi yang dihadirkan melalui ruang virtual dapat mengubah cara seseorang mempersepsikan suatu ruang arsitektur mengenai materi, ruang, dan informasi arsitektur yang ditangkap, khususnya yang ditangkap melalui indera penglihatan atau visual. Kemudian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ruang virtual melalui software Blender 3D dan dibantu dengan peralatan dari MetaQuest 2 sehingga seseorang dapat melakukan beberapa jenis pergerakan dalam ruang virtual yaitu horizontal, vertikal, dan yang paling membedakan adalah teleportasi, yaitu berpindah dari suatu titik ke titik yang lain tanpa dipengaruhi oleh waktu. Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental. Data hasil studi pustaka akan dijabarkan secara deskriptif dan dianalisis melalui penggunaan eksperimen ruang virtual.
Kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang proses pembuatan ruang virtual arsitektur Stadhuis Batavia ke abad ke-18 ini, yaitu dimulai dari pencarian data literatur objek yang berasal dari lukisan-lukisan dan penggambaran peta yang ada pada abad ke-18. Kemudian dicocokkan dengan peta masa sekarang. Kemudian ini adalah hasil dari uh, recreation dari lukisan tersebut dalam ruang virtual yang saya ciptakan dalam aplikasi Blender 3D. Kemudian ada beberapa catatan penelitian tentang ketepatan bentuk dan ruang 3 dimensi yang tidak 100% sesuai karena adanya keterbatasan data literatur dan asumsi-asumsi terkait beberapa ruang-ruang pada Stadhuis dan ada keterbatasan hardware. Kemudian analisis yang saya lakukan adalah dengan cara mengumpulkan responden yang akan mencoba menjelajahi ruang arsitektur ini dalam ruang virtual, kemudian akan saya petakan dalam diagram. Berikut adalah contoh dari eksplorasi salah satu responden dalam ruang arsitektur virtual Stadhuis Batavia abad ke-18. Dalam ruang ini, responden dapat melakukan pergerakan horizontal, dan vertikal. Kemudian ada beberapa titik di mana responden melakukan teleportasi dan menembus elemen-elemen yang harusnya menjadi pembatas dalam ruang fisik. Kemudian setiap responden memiliki alur pergerakan yang berbeda sehingga Maaf, Kak, sebelumnya waktu presentasinya sudah habis, maka dari itu akan dilanjut ke presenter selanjutnya. Terima kasih Juliani. Selanjutnya Saudari Diananda Karisa Sekaton dipersilakan untuk memaparkan materinya. Selamat pagi kepada Pak Toto Rusmanto, Pak Bahtiar Fauzi, dan juga Ibu Esti Pramesti. Perkenalkan, saya Diananda. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjabarkan secara singkat penelitian saya mengenai relasi bentuk dan fungsi pada Masjid Jami Al-Huriyah Jakarta. Nah, jika dilihat dari ketiga gambar masjid berikut, kita dapat mengetahui bahwa masjid itu sebenarnya memiliki bentuk yang sangat beragam. Nah, menurut Al-Asad, keberagaman itu terjadi karena perancangannya tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas yang terjadi di sekitarnya, namun kondisi setempat dan juga kebudayaan memiliki peran yang sangat besar di dalamnya. Nah, inilah yang menjadi latar belakang dari penelitian saya kali ini. Masjid Jami Al-Huriyah kemudian dipilih untuk menjadi objek penelitian karena masjid ini tidak memiliki bentuk seperti bentuk masjid pada umumnya. Sehingga di sini timbul pertanyaan penelitian bagaimana relasi antara fungsi dari masjid itu sendiri dengan komposisi bentuk pada Masjid Jami Al-Huriyah Jakarta. Dan begini kurang lebihnya kerangka penelitian saya. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisa data literatur berupa data literatur tentang bentuk dan fungsi dan juga data objek berupa gambar kerja dan wawancara pengguna sehingga dapat ditarik kesimpulan pada akhir penelitian nanti. Nah, dalam penelitian ini saya membagi pembahasan menjadi dua kategori besar yaitu fungsi dan juga bentuk dan fungsi dan aktivitas di dalam masjid dan juga bentuk masjid. Dan ini adalah literatur yang saya gunakan untuk fungsi dan juga bentuk pada masjid. Nah, masjid itu memiliki arti secara harfiah yaitu tempat sujud atau tempat sholat. Dalam ritual sholat di masjid terdapat beberapa tahapan aktivitas yang harus dijalani secara berurutan, yaitu yang pertama masuki masjid, kemudian membersihkan diri atau wudhu, lalu muazin juga mengumandangkan azan, saat sholat Jumat juga terdapat khutbah, dan kemudian terakhir sholat berjamaah dan doa-doa. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut itu harus diwadahi dalam ruangan-ruangan yang memiliki hierarki masing-masing yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk memahami keterkaitan aktivitas-aktivitas atau fungsi ruang tersebut dengan bentuk masjid, saya kemudian menggunakan teori properti dan komposisi arsitektur yang kemudian ditranslasikan menjadi teori properti kegiatan
atau yang kemudian akan disebut fungsi, dan juga komposisi masjid atau yang kemudian akan disebut bentuk. Lalu kemudian untuk menganalisa teori-teori tersebut, selanjutnya saya mengelompokkan aspek-aspek fungsi dan juga bentuk masjid menggunakan teori anatomi arsitektur ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama lingkup lingkungan yang membahas tentang bagaimana kondisi sekitar menciptakan ruangan bagi bangunan. Kemudian ada yang kedua lingkup tapak yang membedah bagaimana massa bangunan itu membentuk ruang pada tapak. Dan yang ketiga adalah lingkup bangunan yang membedah bangunan secara 3 dimensional untuk mengetahui bagaimana pelingkup bangunan itu mempengaruhi ruang dalam bangunan. Dan ini adalah kerangka teoritik dari studi literatur saya, di mana saya akan meneliti fungsi melalui ideogram dan meneliti bentuk melalui tipogram. Ini adalah gambaran dari objek studinya itu sendiri, yaitu Masjid Jami Al Huriyah. Di sini dapat dilihat di gambar yang paling kiri bahwa masjid itu letaknya berdekatan dengan stasiun Pasar Minggu. Dan juga masjid ini tidak memiliki pagar pembatas yang membatasi tapak dengan jalan. Masjid ini terdiri dari 2 lantai utama, yaitu lantai dasar yang merupakan area sholat pria dan lantai mezanin yang merupakan area sholat wanita. Nah, untuk membahas relasinya, komposisi masjid ini dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, kode A itu uh, kode yang berhubungan dengan konteksnya, yang menghubungkan tapak dengan konteksnya, yaitu A1 jalan existing di sekitar tapak, dan yang A2 adalah masa existing di sekitar tapak. Sedangkan kode B itu untuk menjelaskan hubungan antar properti di dalam tapak. B1 adalah area batas masuk tapak, B2 area batas tapak, B3 ruang terbuka, B4 area wudhu, B5 area peralihan, dan B6 area utama. Nah, kode-kode ini nanti akan digunakan dalam meneliti properti dan komposisi dari Masjid Jami Al Huriyah. Yang pertama saya akan bahas mengenai lingkup lingkungan, di mana di sini terjadi aktivitas memasuki dan meninggalkan masjid. Properti pertama yang akan saya bahas adalah jalan existing. Nah, berdasarkan ideogram, masjid ini memiliki penyikapan sudut yang selaras dengan orientasi kiblat untuk memudahkan pengguna mengenali bangunan. Namun pada objek studi yang tergambar pada tipogram, properti ini mengalami sedikit penyesuaian karena penyikapan terhadap sudut belum ditemukan. Berikutnya adalah properti A2, yaitu masa existing. Jika berdasarkan ideogram, masa masjid memiliki perbedaan bentuk dengan masa sekitar. Hal ini juga untuk memudahkan pengenalan terhadap bangunan masjid itu sendiri. Karena bentuknya yang cukup unik, maka tipogram dari objek studi sesuai dengan ideogram masjid. Lalu pada area batas masuk tapak, berdasarkan ideogram, akses masuk menyikapi semua jalan utama. Namun karena keterbatasan lahan, pada objek studi akses masuk utama hanya terdapat pada jalan yang paling besar di sisi selatan. Nah, dari ketiga properti tadi kemudian diadakan validasi data dengan wawancara pengguna yang kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk lingkup lingkungan bahwa walaupun terjadi penyesuaian pada penyikapan sudut jalan dan juga area batas masuk tapak, namun bentuknya yang sangat unik dan berbeda ini membuat pengguna masih dengan mudah dapat mengenali masjid dan tidak kesulitan untuk mencari entrance masjid. Kemudian kita beralih kepada lingkup yang kedua, yaitu lingkup tapak, di mana di dalamnya terjadi kegiatan memasuki dan meninggalkan masjid, berwudu, mengumandangkan azan, dan juga sholat berjamaah. Properti yang pertama yang akan saya bahas adalah properti B1, yaitu area batas masuk. Di mana berdasarkan ideogram, area batas masuk utama membentuk garis lurus dengan arah kiblat. Dan berdasarkan tipogram, objek studi telah memiliki kesesuaian dengan ideogram. Yang kedua adalah area batas tapak, di mana batas tapak dengan jelas memisahkan tapak dengan massa lain. Dan dalam hal ini berdasarkan tipogram objek studi juga telah mengalami kesesuaian. Lalu berikutnya adalah area terbuka yang berdasarkan ideogram merupakan penghubung massa-massa bangunan di tapak. Dan karena keterbatasan lahan juga, ruang terbuka pada objek studi ini hanya menjadi penghubung antara entrance dan juga area wudhu. Yang keempat adalah area wudhu yang berdasarkan ideogram dicapai setelah area terbuka dan memisahkan laki-laki dan perempuan dengan baik, dan berdasarkan tipogram objek studi telah memiliki kesesuaian dengan ideogram. Dan kemudian B5 adalah area peralihan yang berdasarkan ideogram menghubungkan area wudhu dan ruang utama, dan juga memisahkan laki-laki dan perempuan dengan baik. Namun pada objek studi ini, area ini mengalami penyesuaian di mana pada area laki-laki dan perempuan kembali bercampur. Lalu properti terakhir pada lingkup tapak adalah area sholat yang berdasarkan ideogram, area ini menempati posisi tengah dan posisi akhir pada tapak, dan juga memisahkan laki-laki dan perempuan dengan baik. Dan berdasarkan tipogram, kondisi pada objek studi telah memiliki kesesuaian dengan ideogram atau ide dasar sebuah masjid.
Dari beberapa properti yang telah disebutkan tadi, lingkup tapak ini disimpulkan mengalami banyak penyesuaian karena keterbatasan tapak. Namun berdasarkan wawancara pengguna Masjid Jami Al-Huriyah ini, penyesuaian-penyesuaian itu tidak terlalu mempengaruhi aktivitas ritual sholat mereka secara signifikan, dan justru malah adanya keterbukaan sebagai sebagian batas tapak itu membuat pengguna dapat memasuki tapak dari berbagai arah. Nah, kemudian kategori terakhir adalah lingkup bangunan yang mana di dalamnya terjadi fungsi berwudu, memandangkan azan, dan juga sholat berjamaah. Eh, yang pertama adalah properti B3, yaitu area terbuka yang berdasarkan ideogram memiliki elevasi terendah pada tapak. Pada hal ini, objek studi telah memiliki kesesuaian terhadap ideogram masjid. Properti kedua adalah B4, area wudhu, di mana area ini merupakan area Kak, dengan peliput maaf, bawah. memotong. Waktu untuk presentasinya sudah habis. Oke, terima Nah, kasih. dari itu, terima kasih Diananda. Selanjutnya, Saudara Aryo Panji Dewanto. Dipersilakan untuk memaparkan materinya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Aryo Panji Dewanto akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Studi Pengaruh Gaya Arsitektur Frank Lloyd Wright pada karya arsitektur Charles Barber Wolff Schumacher di Bandung. Dimulai dari latar belakang, Indonesia merupakan negara bekas kolonial Belanda. Nah, sebelum abad ke-20 ini, gaya-gaya arsitektur Indonesia didominasi oleh gaya neoklasik yang diperkenalkan oleh Willem Daendels, yang dikenal sebagai Imperial Style, yang sangat disukai oleh insinyur militer dan birokrat yang pada pertengahan abad ke-19. Sedangkan pada abad ke-20, Petrus Berlage menuntut gaya arsitektur baru. Nah, hal tersebut didukung dengan kedatangan kolonial baru yang terdiri dari arsitek Belanda yang terlatih seperti Gisles, Mecklenburg, dan Wolfsmaker. Gaya neoklasik menurut mereka terlalu kuno serta tidak sesuai dengan semangat baru yang mereka bawa. Dari latar belakang tersebut, saya mengambil salah satu arsitek Belanda yang berkarya di Indonesia, yaitu Charles Barber Wolfsmaker. Nah, pada buku Arsitektur Tropis Modern, karya Van Dulmen, ini dibahas beberapa karya-karya Schumacher yang memiliki kemiripan dengan Frank Lloyd Wright. Pada beberapa sumber, Frank Lloyd Wright sendiri temukan mempengaruhi gaya arsitektur di Belanda dimulai pada tahun 1920-an. Dimulai dari penggunaan material alami, penekanan pada hubungan bangunan dengan lingkungannya, dan fokus pada kesederhanaan dan fungsionalitas. Beberapa hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang dicintai oleh para arsitek Belanda pada masanya. Selain itu, kedua arsitek tersebut memiliki kecintaan terhadap gaya Art Deco, di mana Schumacher menerapkan Art Deco di kota Bandung, sedangkan gaya Art Deco pada Wright dipengaruhi oleh Sullivan. Dari latar belakang tersebut, maka muncullah perumusan masalah berupa kehadiran Schumacher dalam proses pembangunan kota Bandung pada masa kolonial Belanda abad ke-20 ini memberikan ide baru terhadap gaya arsitektur di Indonesia, khususnya Bandung. Namun, gaya arsitekturnya memiliki beberapa kemiripan dengan karya Frank Lloyd Wright sehingga muncullah pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja persamaan dan perbedaan karya arsitektur Wright dengan Schumacher? Yang kedua, bagaimana pengaruh gaya arsitektur Frank Lloyd Wright pada karya arsitektur Charles Barber Wolff Schumacher di Bandung. Pada penelitian ini, kajian teori yang saya gunakan, yang pertama ada gaya arsitektur Frank Lloyd Wright, kedua gaya arsitektur Charles Barber Wolff Schumacher, yang ketiga ada teori bentuk arsitektur. Untuk metodologi penelitian yang digunakan, penelitian dilakukan dengan metode deskriptif berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Jadi, objek dijajarkan dan dicari elemen-elemen yang diadaptasi antara karya Frank Lloyd Wright dengan Charles Barber Wolff Schumacher. Untuk objek penelitiannya sendiri, pada bagian Charles Barber Wolff Schumacher, saya mengambil 6 contoh bangunan, yaitu Gedung Jarbers, Villa Merah, Gereja Bethel, Gedung Merdeka, Hotel Grand Pranger, dan Villa Isola. Sedangkan untuk objek penelitian Frank Lloyd Wright, saya mengambil ada 7 contoh, yaitu Roland Verbeek House, Morehouse 2, Isidore Heller House, United Church, Robbie House, Imperial Hotel, dan Hollyhock. Jika objek penelitian dibuat berupa timeline, maka ditemukan adanya perbedaan zaman antara Frank Lloyd Wright dan Schumacher. Tetapi pada tahun 1917 dan 1920 terdapat ada irisan antara karya Schumacher dan Frank Lloyd Wright. Sedangkan Schumacher sendiri melakukan study tour di US pada 1917 hingga 1920. Dan pada 1920 sendiri ditemukan indikasi Wright mempengaruhi arsitek Belanda. Pada tahap analisa penelitian ini, saya akan mengambil salah satu contoh karya Schumacher, yaitu Gedung Jarbers. Jika dilihat dari sisi fasad, Gedung Jarbers memiliki kesamaan dengan Isidore Heller House dan Roland Verbeek House, karya Frank Lloyd Wright, di mana ditemukan simetri kuat dalam komposisi fasad, serta terdapat penggunaan bentuk geometris yang jelas dan teratur. Pada bagian tritis, Gedung Jarbers memiliki kesamaan dengan United Temple karya Frank Lloyd Wright, di mana tritis memanjang pada bangunan untuk kesan horizontal dengan geometri kubus. Bukan jendelanya sendiri sejajar dan memanjang memperkuat kesan horizontal. Tritis yang lebar ini mampu menghalau sinar matahari untuk membantu mendinginkan dinding bangunan. Jika dilihat dari denah, Gedung Jarbers karya Schumacher memiliki kesamaan dengan United Temple karya Frank Lloyd Wright. Denah, Gedung Jarbers, dan United Temple memiliki bentuk salib dengan ekstensi di sudut-sudut salibnya. Keduanya menggunakan denah open plan tanpa dinding-dinding kaku untuk menciptakan ruang yang mengalir. Pada aspek ornamen, Gedung Jarbers memiliki patung manusia logam yang menyerupai Isidore Heller House karya Frank Lloyd Wright. Fasad Gedung Jarbers sendiri memiliki ornamen molding mirip dengan United Temple dan Hollyhock House.
Frank Lloyd Wright sering menggabungkan elemen seni seperti patung, ornamen mold, dan pengolahan jendela kaca pada bangunannya. Berikut tabel hasil analisa gedung Jarbers berdasarkan aspek organik arsitektur, innovative use of material and technology, open floor plan, integration of art and craftsmanship, horizontal emphasis, serta strong geometric form. Berikut tabel hasil analisa penelitian dari beberapa objek baik lain dari Shoemaker seperti Hotel Grand Preanger, Gedung Merdeka, Gereja Bethel, Villa Merah, dan Villa Isola. Hasil analisa tersebut kemudian dirangkum menjadi 6 aspek. Yang pertama, aspek organik arsitektur. Shoemaker banyak menggunakan material alami yang melimpah di sekitar tapak. Kemudian sistem ventilasi yang efektif untuk menghadapi suhu udara tropis, pengaturan ketinggian atap yang merespon iklim tropis. Kedua, pada aspek innovative use of material and technology, material utama yang digunakan dalam konstruksi bangunan adalah beton, kaca, dan baja. Penggunaan beton, besi, dan kaca sendiri banyak digunakan sebagai ornamen lampu pada gereja Bethel oleh Shoemaker. Pada aspek open floor plan, mayoritas karya arsitektur Shoemaker menggunakan denah salib sebagai bentuk dasar. Variasi lengan salib pendek dan panjang sering digunakan dalam karyanya, dan terdapat variasi denah salib dengan ekstensi sudut kecil pada karya-karya Shoemaker. Pada aspek integration of art and craftsmanship, Shoemaker banyak menggunakan kolom dengan elemen dekorasi seperti Wright. Selain itu, Shoemaker juga menggunakan ornamen seperti patung dan jendela kaca patri yang menyerupai Wright. Pada aspek horizontal emphasis, karya Shoemaker menampilkan kesan horizontal yang kuat melalui jendela dan kusennya. Tritis yang melebar dan bersambung juga digunakan untuk memperkuat kesan horizontal. Penggunaan sirip-sirip panjang menggali bangunan juga meningkatkan kesan horizontal dalam desain Shoemaker. Pada aspek strong geometric form, Shoemaker sering menggunakan bentuk dasar persegi dan segitiga dalam desainnya. Elemen segitiga secara khusus banyak ditemukan pada bagian atap bangunan dalam karya-karya Shoemaker. Selain itu, ditemukan juga beberapa aspek seperti adanya ornamen kepala kala, adanya makara pada bagian atap, kemudian ditemukan konstruksi atap yang menyerupai pendopo, serta ornamen dengan motif bunga serta anyaman pada karya arsitektur Shoemaker. Ini mengindikasikan bahwa ada pengaruh kontekstual berupa arsitektur Nusantara pada karya Shoemaker. Selain itu, pada Villa Isola terdapat relasi vertikal horizontal yang mirip dengan bentuk stupa gerbang masuk di India Selatan. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh arsitektur candi pada karya Shoemaker. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kedua arsitek tersebut, Charles Fowler Shoemaker dan Frank Lloyd Wright, memiliki gaya arsitekturnya masing-masing. Tetapi ditemukan adanya indikasi gaya Frank Lloyd Wright yang diterapkan pada beberapa karya arsitektur Shoemaker di Bandung. Persamaan tersebut muncul pada beberapa aspek di keenam bangunan yang diteliti. Persamaan kedua aspek tersebut ditemukan pada aspek geometri bentuk fasad berupa kubus, aksen horizontal, ornamentasi yang serupa pada kolom, kornis, dan patung, denah yang serupa berupa salib dengan ekstensi ruang, material berupa beton, besi, dan kaca untuk memberikan kesan modern, serta penggunaan material alam, desain atap, dan bukaan yang merespon iklim. Sedangkan perbedaannya ditemukan pada kepala kolom berbentuk pala kala, motif bunga, serta anyaman, adanya ornamentasi berupa makara, konstruksi atap yang menyerupai pendopo. Ini mengindikasikan bahwa ada pengaruh kontekstual berupa arsitektur Nusantara pada karya Shoemaker. Gaya arsitektur Frank Lloyd Wright sendiri banyak diaplikasikan oleh Shoemaker pada aspek tata ruang massa, bentuk, ornamentasi, fasad, dan sosok bangunan. Selain itu, konsep organik arsitektur yang diterapkan Frank Lloyd Wright banyak dijumpai pada karya arsitektur Shoemaker seperti penggunaan tritis yang melebar untuk membantu menghalau sinar matahari panas, sehingga dinding dan ruang dalam menjadi lebih dingin. Tritis yang melebar dan memanjang untuk memperkuat kesan horizontal pada bangunan. Selain itu, pemilihan sistem konstruksi pada Villa Isola dengan menggunakan baja menunjukkan bahwa Shoemaker mendesain bangunan secara kontekstual karena wilayah Bandung yang rawan terjadi gempa serta kemampuan struktur baja yang memungkinkan untuk menggunakan jendela atau bukaan yang cukup lebar. Penelitian ini masih belum sempurna dikarenakan objek studi yang dikaji belum seluruh karya dari Charles Fowler Shoemaker dan Frank Lloyd Wright, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelitian dan telaah lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih Aryo. Selanjutnya Saudari Salva Salsabila Sari dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Selamat pagi untuk Pak Toto, Pak Bahtiar, dan Bu Esti, beserta juga dengan teman-teman semua. Pagi ini saya akan mempresentasikan skripsi akhir saya yang berjudul Konsep Keberlanjutan Sosial pada Ruang Masjid Al-Latif Bengawan Cihapi di Kota Bandung. Dimulai dari latar belakangnya itu sendiri, yang dimana fungsi masjid juga sudah mulai berkembang, terutama saat terjadi di waktu bulan Ramadan, karena di saat itu mulai difungsikan berbagai macam pusat aktivitas masyarakat, yaitu seperti kegiatan keagamaan, politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan sosial, maupun budaya. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah disebutkan sebelumnya itu, terjadi hubungan antara masyarakat dan masjid ini yang bisa menciptakan ruang arsitektur yang bisa meningkatkan kualitas interaksi sosial sehingga bisa memberikan hal positif untuk menghidupkan peran masjid yang dapat memenuhi kegiatan beribadah maupun kebutuhan aktivitas sosial dengan
hal itu tuh bisa membuktikan bahwa adanya dugaan konsep keberlanjutan sosial yang terjadi pada ruang di Masjid Al-Latif ini tuh berdasarkan pola aktivitas pengguna jamaah di sekitarnya. Maka dari hal itu memunculkan pertanyaan bagaimana perwujudan dari konsep keberlanjutan sosial yang terjadi di ruang Masjid Al-Latif. Tujuan penelitian ini sendiri itu untuk mengetahui konsep keberlanjutan sosial yang terjadi pada ruang di Masjid Al-Latif berdasarkan pola aktivitas pengguna jamaah di sekitarnya. Untuk kerangka penelitian ini sendiri, di metode penelitiannya, studi literatur yang akan saya gunakan yaitu teori konsep social sustainability dan juga aktivitas di masjidnya itu, dan juga studi empiriknya saya akan menggunakan pemetaan pola aktivitas yaitu behavior mapping dan juga wawancara kuesioner. Teori yang akan saya ambil itu ada jurnal yang berjudul Effective Social Sustainability Indicator in Architecture yang dimana nanti ada 5 indikator keberlanjutan sosial dalam arsitektur. Lalu terdapat juga ada buku arsitektur masjid dan juga didukung dengan jurnal hierarki aktivitas di masjid yaitu yang berisikan tentang profan dan juga sakral. Nah, dari pendukung antar jurnal dan juga buku ini yang akan mendukung analisis saya dalam pemetaan behavior mapping yang dimana saya akan mengamati pola aktivitas ritualistik dari sholat fardu dan juga sholat sunnahnya maupun untuk aktivitas non ritualistik yang ada di masjid beserta juga dengan wawancara kuesioner yang dimana saya akan memaparkan pendapat dan juga persepsi jamaah terkait ruang-ruang yang di masjid saat melaksanakan kegiatan ritualistik maupun non ritualistiknya. Untuk objek studi ini sendiri saya mengambil mengambil Masjid Al-Latif. Kenapa? Karena Masjid Al-Latif ini tuh masjid yang masih aktif hingga saat ini dan masjid ini juga berada di masjid permukiman. Dia juga berbasis komunitas sosial yaitu Shift. Untuk kondisi lingkungan yang ada di sekitar masjid ini dia berada di kawasan permukiman dan juga terdapat area pertokoan dan juga perdagangan. Untuk data objek sendiri ini dia ada 2 lantai, itu ada lantai dasar dan juga lantai mezanin. Di lantai mezaninnya itu terdapat beberapa area serbaguna dan juga ada area gudang. Pengamatan pola aktivitasnya ini sendiri itu sebenarnya kalau dilihat dari pemetaan ini disimpulkan bahwa adanya pergerakan dinamika ruang yang terjadi seringkali itu biasanya ditemukan di waktu sebelum dan juga sesudah. Karena idealnya ruang sakral itu digunakan sebagai area suci, namun kenyataannya ada yang dikondisikan dari beberapa aktivitas yang terjadi itu memunculkan ruang-ruang itu tuh menjadi area profan. Sebagai contohnya pada saat sholat subuh ini tuh terjadi perubahan ruangnya itu di waktu sebelum dan juga sesudah karena terdapat aktivitas sahur dan juga kajian subuh bersama. Lalu pada sholat zuhur yaitu di dinamika ruang perubahan yang sering terjadi itu di hari kerja pada saat waktu sesudahnya itu karena di situ ada aktivitas pesantren kids. Lalu untuk pada sholat asar yaitu terjadinya di hari libur yaitu di waktu sesudah karena di sini ada kajian Al-Quran yaitu pada saat sholat maghrib kebanyakannya itu di hari kerja dan juga di hari libur di waktu sebelum dan juga sesudah karena di sini itu ada persiapan untuk buka bersama. Lalu untuk sholat Isya itu kebanyakan perubahan yang terjadi itu ada di waktu sesudah karena di sini ada kajian ceramah sebelum melakukan sholat tarawih. Lalu untuk di sholat tarawihnya itu aktivitas yang sering dilakukannya itu juga di sesudah karena di sini ada beberapa kajian tamatan baca Al-Quran. Lalu untuk sholat Jumat juga dilakukannya juga sebelum dan juga sesudah. Untuk sholat Id juga sebelum dan juga sesudah karena di sini ada aktivitas bersalam-salaman maupun bersilaturahmi antar warga sekitar. Dan untuk sholat itikaf juga dilakukan pada saat kebanyakannya itu di waktu sebelum karena di sini dominan sangat banyak terjadi kegiatan sosial yang cukup signifikan. Untuk temuan hasil observasi pada pola aktivitas yang sudah saya amati itu, waktu sholat ini tuh pada waktu sholat ini tuh sebenarnya perubahannya itu nggak terlalu signifikan adanya. Namun pada waktu sebelum dan juga sesudah ini tuh dominan adanya perubahan yang terjadinya ini cukup signifikan, yang dimana area sakralnya itu berubah menjadi area profan. Nah, validasi hasil analisis dari indikator konsep keberlanjutan sosial ini tuh yang telah saya sebutkan yang 5 tadi itu, yang ya, di antaranya ada 1 interaksi sosial,
di mana uh, dominan pengguna itu memilih sangat setuju karena ruang-ruang fasilitasnya ini tuh cukup mengakomodasi aktivitas interaksi sosial yang terjalin. Lalu untuk keamanan sosialnya sendiri itu dominan juga sangat setuju karena fasilitas yang diciptakan ini juga cukup memberikan rasa yang aman untuk melakukan aktivitas ritualistik maupun non ritualistik. Untuk identitas arsitekturalnya juga sangat setuju karena bentuk masjid ini juga selaras sama lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu untuk fleksibilitas ruang ini juga sangat setuju karena dia itu bisa mengkomunikasikan fungsi-fungsi sosial maupun sholat. Untuk partisipasi sosial ini juga dominan sangat setuju karena kegiatan yang diselenggarakannya juga cukup menciptakan interaksi yang terjalin di sekitar lingkungan sama masjidnya dan juga mendorong motivasi para jamaahnya juga untuk hadir ke sana. Nah, sintesis hubungan antara pemetaan pola aktivitas sama hasil validasi penggunanya ini tuh dari kesimpulan 5 indikator itu, kalau dari interaksi sosial dia terjadi lebih aktifnya itu di waktu sebelum sama sesudah sholat pada saat 5 waktu. Lalu untuk keamanan sosialnya juga dia di sekitar masjidnya juga memberikan rasa yang cukup aman. Untuk identitas arsitekturalnya juga secara bentuk dan juga tata ruangnya cukup dikenali oleh pengguna luar dan juga di sekitarnya. Untuk fleksibilitas ruangnya juga dia digunakannya juga bisa sesuai dengan kegiatan yang ada. Untuk partisipasi sosial, kegiatan yang diadakannya juga cukup bermanfaat bagi para pengguna masjid di Alatif yang ini. Jadi untuk kesimpulan akhirnya dari pertanyaan saya ini, bagaimana perwujudan dari konsep sosial sustainability yang terjadi pada ruang Masjid Al-Latif itu dapat disimpulkan bahwa perwujudan dari konsep keberlanjutan sosial yang paling sering terjadi secara dinamis ini tuh cenderung terdapat pada waktu sebelum dan juga sesudah sholat menjelang maghrib di hari libur, sebelum sholat Jumat dan juga sebelum sholat itikaf. Maka dari kelima indikator tersebut, perwujudan yang memiliki presentasi tertinggi yaitu pada aspek interaksi sosial dan juga partisipasi sosial. Ya, dan terima kasih dari saya. Terima kasih, Salva. Para hadirin, seluruh penyaji di sesi pertama telah menyampaikan materinya. Kami persilahkan Prof. Toto untuk menyampaikan ulasannya. Saya akan berkomentar berkaitan dengan makalah yang dipresentasikan. Jadi bukan presentasinya. Yang pertama pada Juliani, itu yang dituliskan itu mengenai eksplorasi ruang ataukah rekonstruksi ruang. Karena menurut saya banyak bercerita mengenai rekonstruksi ruang. Dua, pada Diananda, ideogram dari Kranz tentang simbol tanda yang merepresentasikan suatu konsep atau ide atau makna tertentu sebaiknya dijelaskan lebih banyak. Tiga, pada Aryo, pada abstrak disampaikan tentang arsitektur kolonial Belanda, padahal tidak digunakan dalam pembahasan. Frank Lloyd Wright apakah benar terinspirasi Art Deco? Dalam penyandingan dengan karya Frank Lloyd Wright, tiba-tiba ada gambar Sampokong. Kemudian juga disampaikan Villa Isola menunjukkan hubungan vertikal horizontal serupa gerbang di India Selatan. Bukankah penyandingannya dengan karya Frank Lloyd Wright? 4, pada Salva, yang dimaksud dengan halaman tengah itu apakah halaman tengah di ruang luar ataukah halaman tengah di ruang dalam? Terima kasih. Terima kasih atas ulasannya, Prof. Toto. Berikutnya kita akan melanjutkan ke sesi yang kedua. Kami persilahkan kepada Muhammad Farhan untuk dapat menyampaikan materinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang saya beri judul Relasi Ekspresi Material terhadap Preferensi Pengunjung di arah Kopi Sukajadi Bandung. Objek studi yang dipilih adalah arah Kopi Sukajadi Bandung yang berdiri pada tahun 2023 di atas tanah seluas 1.350 meter persegi, berlokasi di Jalan Sukajadi, Jawa Barat, Bandung, dan juga dengan luas bangunan seluas 624 meter persegi yang dirancang oleh Andra Martin. Terdapat dua fenomena yang ditemukan pada penelitian ini, yaitu pertama, berbagai ekspresi material yang frontal pada arah Kopi Sukajadi sebagai fungsi KP. Yang kedua, arah Kopi Sukajadi yang menciptakan pengalaman ruang yang berbeda-beda pada setiap ruang. Untuk isunya sendiri, terdapat ruang-ruang yang cenderung dipilih terlebih dahulu dibandingkan ruang lainnya pada arah Kopi Sukajadi, sehingga rumusan masalah yang didapatkan adalah ruang-ruang yang cenderung dipilih terlebih dahulu merupakan ruang yang banyak menggunakan material batu dibanding dengan ruang-ruang yang menggunakan material kayu. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitian meliputi bagaimana relasi ekspresi material terhadap preferensi pengunjung di arah Kopi Sukajadi Bandung.
Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi area-area publik yang bisa dinikmati oleh pengunjung untuk beraktivitas pada sebuah kafe. Kerangka penelitian ini didahului oleh pendahuluan dengan pertanyaan penelitian yang ditanyakan dan akan dijawab berdasarkan landasan teori yang didukung dengan data-data terkait objek studi, baik secara fisik maupun non-fisik. Analisis yang menggunakan data fisik akan berfokus pada identifikasi elemen pembentuk ruang dengan ekspresi material yang terdapat pada setiap ruang di area Kopi Sukeja di Bandung. Dan untuk data non-fisik, meliputi analisis preferensi pengunjung terhadap setiap ruang berdasarkan suasana kafe oleh persepsi pengunjung hingga penarikan kesimpulan. Untuk kerangka penelitian, analisis yang menggunakan data fisik, analisis yang menggunakan data fisik akan berfokus pada uh, yang menggunakan data fisik akan berfokus pada teori material berdasarkan Manfred Heidegger, Hans Ritzer, dan Martin Sommer untuk menghasilkan tinjauan ekspresi dan persepsi material. Sedangkan untuk persepsi ruang akan menggunakan The Eyes of the Skin, Architecture of the by Giovanni Pallasma. Untuk penelitian ini yang dilakukan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dengan menggunakan berbagai macam data seperti gambar kerja, model 3D, serta wawancara yang didapatkan dari pihak yang bersangkutan di lapangan. Metode secara kuantitatif juga digunakan sebagai metode dalam penelitian di dalam tahapan analisis berdasarkan penelitian di dalam tahap analisis. Berdasarkan hal tersebut, data kemudian dilakukan analisis terkait dengan kebutuhan penelitian yang didukung teori-teori yang dapat didapatkan dari studi literatur. Untuk selanjutnya adalah identifikasi berdasarkan alur sirkulasi yang telah dipahami melalui observasi yang dilakukan. Ruang-ruang yang bisa dinikmati oleh publik dapat terdefinisi menjadi area duduk 1 hingga 10 dengan berbagai kegiatan di setiap ruangnya, seperti minum, makan, bekerja, hingga mengobrol. Selanjutnya, ketiga diagram ini merupakan beberapa sampel dari tahapan identifikasi elemen pembentuk ruang yang diidentifikasikan berdasarkan permukaan yang tertutup, baik secara horizontal maupun vertikal. Seperti pada area duduk 5, terlihat bahwa elemen pembentuk ruang secara horizontal menutupi ruangan sebesar 32,2% dan vertikal sebesar 32,8%. Dan area duduk lainnya. Identifikasi ini bertujuan agar peneliti mengetahui batasan area permukaan yang tertutup oleh material di tiap ruangnya. Selanjutnya, dilakukan identifikasi material pada elemen bentuk ruang di setiap area duduk. Identifikasi ini dilakukan agar dapat mengetahui persentase penggunaan setiap jenis material pada setiap elemen pembentuk ruang di setiap ruangnya, sehingga nanti didapatkan perbandingan kombinasi material pada tiap ruang untuk mengetahui area mana yang paling banyak menggunakan jenis material beragam dan area mana yang paling sedikit menggunakan kombinasi material tersebut. Berdasarkan identifikasi sebelumnya, maka didapatkan perbandingan kombinasi material pada ruang-ruang. Terlihat bahwa material kayu dan batu andesit digunakan di seluruh area duduk. Kombinasi material yang beragam mampu menciptakan suasana nyaman pada kafe yang berbeda-beda dan memberikan persepsi yang beragam terhadap pengunjung yang menggunakannya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut agar dapat mengetahui lebih dalam pengaruh ekspresi material terhadap suasana ruang pada kafe dan terhadap persepsi berdasarkan yang pengunjung rasakan. Berdasarkan keberagaman material yang digunakan, pembahasan selanjutnya akan berfokus terhadap tingkat kepengaruhan ekspresi setiap material terhadap penciptaan suasana ruang. Tingkatan ini terbagi menjadi 6, yaitu tidak berpengaruh sampai sangat berpengaruh. Analisis ini juga dilakukan dengan penyebaran kuesioner terhadap 23 responden berlatar belakang mahasiswa arsitektur dengan perbandingan jumlah jenis kelamin 1:1 agar mendapatkan hasil yang seimbang antara persepsi pria dan juga wanita. Berikut tiga sampel yang diambil. Dari total 11 material yang dinyatakan terhadap responden. Ada sangat berpengaruh, itu kayu, berpengaruh, dan juga cukup berpengaruh. Berikutnya merupakan rekap analisis ekspresi material terhadap suasana ruang berdasarkan persepsi responden kuesioner. Terlihat bahwa rata-rata tingkat kepengaruhan terhadap penciptaan suasana ruang dari cukup berpengaruh hingga sangat berpengaruh. Hal ini dipengaruhi oleh aspek warna dan tekstur sebagai pencipta persepsi manusia terhadap manusia.
pada analisis preferensi pengunjung terhadap ekspresi material, para responden berpendapat bahwa area duduk 9 dan area duduk 5 merupakan ruangan yang paling nyaman dibandingkan dengan area duduk lainnya. Sedangkan ruangan yang paling tidak nyaman adalah area duduk 2 dan area duduk 3 dan juga area duduk 10. Hal ini didasari oleh tingkat kepengaruhan dari kombinasi material melalui ekspresi dari setiap area duduk terhadap persepsi pengunjung. Sebagai pembukti, berikut 4 sampel uh, area duduk dari 10 area duduk yang dianalisis. Diurutkan dari yang paling nyaman hingga yang tidak nyaman, dari area duduk 9 dan 5 dilihat bahwa kombinasi material memiliki keseimbangan antara warna gelap hingga terang dengan tekstur halus hingga kasar. Berbeda dengan area duduk 7 dan 3 yang hanya didominasi oleh beberapa jenis warna dan tekstur dalam pemakaian materialnya. Berdasarkan preferensi pengunjung, ekspresi material yang mampu mempengaruhi ketertarikan pengunjung dalam memilih area duduk adalah ekspresi material yang didapatkan dari material-material yang dikomunikasikan secara dominan dan teratur. Hal ini disebabkan karena rata-rata warna yang dimiliki oleh material alami memiliki kesan yang mampu memberikan persepsi yang tenang, sejuk, dan hangat. Secara tekstur material alami cenderung memiliki tekstur yang kasar dan lebih timbul. Hal ini seperti batu alam yang memiliki warna gelap dengan tekstur kasar dan bertemu dengan material kayu yang memiliki warna coklat terang dengan tekstur halus, mampu memanjakan rangsangan indera visual dan taktil manusia karena permainan warna dan tekstur yang tercipta dari kombinasi material alami, begitupun dengan material dan permukaan alami lainnya. Sehingga kesimpulannya, pilihan tempat duduk yang disukai pengunjung area kopi Sukajadi di area 5 dan 9 sangat erat kaitannya dengan persepsi mereka terhadap suasana kafe, didorong oleh penggunaan bahan-bahan alami dengan warna dan tekstur tertentu seperti permukaan kayu yang berwarna coklat muda yang halus dengan sedikit mengkilap serta permukaan batu yang kasar juga gelap hingga abu-abu terang dilengkapi dengan elemen alami seperti fitur air dan tanaman untuk menciptakan suasana ruang yang tentram, sejuk, dan luas. Serta kombinasi material alami dan buatan yang disengaja di area tempat duduk ini menghasilkan suasana yang damai dan mengundang. Suasana yang secara langsung mempengaruhi preferensi pengunjung terhadap ruang duduk yang mereka pilih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Farhan. Selanjutnya Saudara Kit Davin Richard Aditya dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nama saya Kit Davin. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk mempresentasikan skripsi saya berjudul Studi Relasi Arsitektur Candi Majapahit pada Bangunan Pura di Bali Selatan. Latar belakang penelitian ini lahir dari kedekatan Jawa dan Bali yang diperkirakan dahulunya merupakan pulau yang sama. Pendirian Keraton Majapahit di Bali dan mempengaruhi arsitektur Bali di Bali. Kitab Negara Ketagama 79 yang menyatakan Bali menuruti Majapahit dalam aspek candi dan Dalu Gajah ditugaskan membina segenap candi. Kemampuan masyarakat Bali mempertahankan tradisi dan fungsi peran candi, Majapahit dan Pura memiliki hal yang beririsan dan berpotensi memberikan pengaruh dalam segi arsitektur. Indikasi penelitian ini lahir dari Live Candi Jago yang menggambarkan suasana seperti di Bali, dan ada indikasi kesamaan tata ruang terbagi menjadi 3 antara Candi Majapahit dengan Pura di Bali. Dan penelitian mengenai arsitektur Pura di Bali pada saat ini banyak ditinjau dari kajian sosok dan tata ruang, tanpa mendalami kaitan dengan konteks pengaruh dari Kerajaan Majapahit. Untuk melengkapi hal tersebut, dibutuhkan kajian lebih lanjut mengenai rahasia antara Candi Majapahit terhadap bangunan Pura di Bali Selatan, yang didasarkan pada sudut pandang wujud, tata ruang dan masa, tektonika, dan ornamentasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, dibentuk pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana wujud pengaruh arsitektur Candi Majapahit pada tata ruang dan masa, wujud, ornamentasi, dan tektonika pada Pura di Bali? Yang kedua, apa saja persamaan dan perbedaan antara keduanya? Berikut adalah objek kajian Candi Majapahit dan Pura kajian yang digunakan, dan gapura dan paduraksa yang masih dapat ditinjau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan berikut adalah langkah penelitian yang digunakan. Untuk teori bentuk dan tata ruang ditinjau dari buku De Kaching dengan buku bentuk tata ruang dan tatanan. Untuk teori ornamen ditinjau dari buku Ragam Hias Candi di Jawa, karya Rita Lestari, dan jurnal mengenai klasifikasi ornamen di Bali. Untuk teori arsitektur Candi Majapahit ditinjau dari berbagai literatur dan buku dan karya ilmiah. Untuk teori arsitektur Pura ditinjau dari berbagai literatur dari buku arsitektur tradisional daerah Bali, Langgam Majapahit, jurnal dan karya ilmiah. Berdasarkan hasil pengamatan objek kajian, dapat kesamaan tipologi bangunan yang muncul yang dapat disaksikan pada gambar. Untuk periode awal candi kajian, menunjukkan adanya tipologi candi bergaya
Singosari, Candi Menara, Gedong, Meru, dan altar Pemujan. Dan semakin berakhirnya era Majapahit di Jawa, tipologi bangunan Pemujan berubah menjadi Punan Berundang. Dan di Bali, tipologi bangunan ini berkembang mengikuti pengaruh Majapahit seturut pelataran negara Kertagama Putu 79 dengan ada bentuk bangunan, bentuk gedung, Candi Menara, Meru, altar Pemujan, dan Punan Berundang. Jika ditinjau di tata ruang dan masa, Candi Arah Majapahit memiliki pola penataan terbagi menjadi 3 halaman dengan arah panjang ke arah matahari terbit dan perhatikan keberadaan gunung. Pada pura di Bali, secara konsep penataan 3 halaman ini didefinisikan sebagai konsep Trimandala dan arah panjang lahan pura di Bali tidak sepenuhnya ke arah matahari terbit seperti Candi Majapahit, namun diarahkan ke arah gunung dan laut. Di balik hal tersebut, arah matahari tidak sepenuhnya menjadi hal yang hilang, namun dianggap sebagai area suci pemujaan. Candi dan pura memiliki elemen bangunan yang tertampil pada pura saat ini, di mana perbedaannya terletak pada jumlah bangunan pemujaan. Di Candi berjumlah 1 dan di Bali berjumlah banyak. Jika ditinjau lebih lanjut, perbedaan tersebut juga terjadi pada peletakan bangunan pemujaan pendukung, di mana pada Candi Majapahit terletak di depan Candi Induk dan di pura di samping pelinggi utama. Dan berikut adalah analisis tata ruang dan masa yang tinjau di berbagai aspek dari pembagian ruang dan orientasi lahan, zonasi dan hierarki ruang, sirkulasi, dan arah bangunan pemujaan. Untuk kesimpulan dari analisis ini, arsitektur Candi Majapahit mengaruhi Pura Bali dalam bentuk pembagian halaman, orientasi tapak, orientasi lahan, hierarki ruang, sirkulasi, dan arah bangunan. Keseluruhan aspek tersebut menjadi pola yang sama, namun akibat faktor geografis Bali dan hal lainnya menjadikan adanya perubahan atau perbedaan wujud dalam penerapan pengaruh tersebut. Candi dan Pura memiliki kesamaan dalam konsep pembentukan wujud bangunan yang terbagi menjadi 3. Jika di Candi dikenal sebagai konsep Triloka, di Bali sebagai konsep Triangga. Dan berikut adalah penjajaran wujud bangunan pemujaan utama, Gapura Padu Raksa, dan bangunan kayu di Candi dan Pura. Dalam analisis ini dapat relasi yang kuat dan pengaruh pada tipologi bangunan pada tempat pemujaan yang berlanjut. Perubahan karakter dapat saja terjadi, namun tetap berpola dari Candi Majapahit. Untuk kesimpulannya, Candi Majapahit mempengaruhi Pura Bali dalam bentuk berbagai tipologi bangunan pemujaan, di mana wujud bangunan-bangunan yang hadir pada Pura Bali telah lebih dahulu lahir di Candi Majapahit, namun kehadiran di Bali telah mengalami modifikasi secara ornamen dan aspek-aspek lainnya. Keraton dalam bentuk tipologi bangunan ini diindikasikan lahir dari ilmu arsitek Majapahit yang diutus ke Bali, ataupun sebaliknya, untuk mempelajari arsitektur Majapahit. Ornamen pada pura di Bali dapat diindikasi memiliki pola dari Candi Arah Majapahit, namun ornamen-ornamen ini telah mengalami penyusunan gaya di Bali, mana ada yang mengalami perubahan secara fisik, ada yang berwujud sama, dan ada yang merubah ekspresi, menjadi lebih ekspresif. Pada ornamen Gapura Padu Raksa di Bali dipengaruhi Candi Majapahit, namun kehadirannya lebih ekspresif dan lebih beragam. Jika kita tinjau dari tabel yang dapat disaksikan. Untuk Candi Majapahit memiliki pola tertentu dalam menandai bangunan sebagai bangunan suci pemujaan pada posisi tertentu dan membentuk pola yang sama. Pada Pura Bali, secara prinsip pola-pola ini hadir dan diterapkan. Namun dalam beberapa kasus penempatan ornamen ini dapat ditempatkan lebih bebas. Untuk ornamen palaka dan ragam hias memiliki relasi yang kuat pada peletakan di bangunan candi dan pura. Hal ini dikasihkan adanya makna yang sama dalam penjagaan bangunan dari energi negatif dan representasi tempat dewa yang dibentuk secara keindahan. Untuk kesimpulannya, ornamen pura di Bali telah hadir lebih dahulu pada Candi Majapahit. Pada perkembangan di Pura Bali, ornamen ada yang tertampil dalam wujud sama, ada yang mengalami perubahan karakter, ada yang perubahan ekspresif, dan ada yang perubahan menjadi benda fisik. Selain perubahan karakter, penempatan ornamen pada pura lebih leluasa dan tidak sebab pada Candi Arah Majapahit. Perubahan-perubahan ini terjadi diindikasikan lahir dari konsep Desa Kalapatra di Bali yang memungkinkan terjadinya kebebasan masyarakat dalam berekspresi dan transformasikan pemikirannya. Candi Arah Majapahit menggunakan material batu alam, batu bata, dan kayu, di mana setiap perbedaan material ini memiliki teknik yang berbeda dan dapat disaksikan pada gambar. Teknik-teknik yang digunakan pada Candi Majapahit dan Pura Bali memiliki teknik yang sama. Pada teknik batu alam menggunakan susunan korbel, teknik sambung batu. Pada teknik batu bata menggunakan sistem kosot dan spesi, dan kayu menggunakan berbagai teknik seperti sistem pasak dan struktur rumah kayu. Berikut adalah penggambaran kesamaan teknik yang dapat disimpulkan. Arsitektur Candi Majapahit mengaruhi Pura Bali dalam secara teknikan dengan kesamaan pada penyusunan material batu alam, batu bata, dan kayu,
Dan kesamaan yang kuat ini terjadi akibat adanya transfer ilmu arsitek Majapahit dan arsitek Bali yang diutus untuk mempelajari keteknikan bangunan Majapahit di Jawa. Untuk kesimpulan penelitian ini, Candi Majapahit dan Pura di Bali memiliki relasi yang kuat dalam bentuk tata ruang dan massa, wujud, ornamentasi, dan tektonika. Perkembangan Pura di Bali menjadi evolusi arsitektur Candi Majapahit yang telah menyesuaikan dengan pemahaman lokal Bali. Arsitektur Candi Majapahit memberikan pola berlanjut pada arsitektur Pura di Bali dengan adanya dengan rupa berbeda pada aspek wujud, tata ruang dan massa, dan ornamentasi. Pada pembentukan tektonika, Candi Majapahit mengaruhi penggunaan material dan keteknikan masih sama dan digunakan hingga saat ini. Untuk kesimpulan kedua, persamaan Candi Majapahit dengan Pura di Bali lahir dari pola-pola yang hadir dan terus dilanjutkan pada Pura di Bali. Letak perbedaannya terjadi akibat faktor lokal Bali seperti faktor geografis yang mengaruhi perbedaan penyusunan lahan, konsep desa Kalapatra yang mengaruhi perubahan wujud dari pola Candi Majapahit, dan faktor alam mengaruhi penggunaan material kayu di Bali. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Kit Davin. Selanjutnya, Saudari Alia Angelica dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Selamat pagi semuanya. Terdapat satu hal yang pasti terjadi di kehidupan kita sehari-hari, yaitu bergerak. Namun, apakah kita juga menyadari bahwa ruang pergerakan manusia itu diwadahi melalui arsitektur? Nah, maka dari itu, saya, Alia Angelica, akan presentasikan mengenai skrip saya yang berjudul Sekuens Spasial pada Museum Sono Budoyo di Yogyakarta. Dimulai dari latar belakang, yaitu Museum Sono Budoyo di Yogyakarta berdiri sejak tahun 1935. Dan pada bulan November tahun 2022 diresmikan gedung baru yang terletak di utara gedung lama, sehingga alur perjalanan museum ini berlanjut. Muncullah pertanyaan, bagaimana jenis sekuens spasial yang terjadi pada Museum Sono Budoyo saat ini? Mari kita ulik bersama. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengenali dan mempelajari jenis sekuens spasial pada Museum Sono Budoyo melalui elemen-elemen arsitektur yang mendukung terjadinya sekuens spasial. Kerangka teoretik berangkat dari objek studi, yaitu Museum Sono Budoyo Yogyakarta, yang kemudian dibagi secara makro, yaitu rencana tapak museum, dan juga secara mikro, yaitu secara denah. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis melalui elemen pembentuk sekuens spasial dalam museum maupun dalam arsitektur, dan dilanjutkan dengan analisis jenis sekuens spasial dalam arsitektur maupun dalam museum. Kemudian ditarik kesimpulan mengenai sekuens spasial pada Museum Sono Budoyo di Yogyakarta. Studi literatur berdasarkan buku Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan karya Francis D. Kaching, Architecture and Disjunction karya Bernard Tschumi, dan juga didukung dengan jurnal A Brief Analysis of Spatial Constitution and Functional Organization of Museum Architecture, A Case Study on Museums in Hefei karya Zhao Li, Chong Wei, dan Hao He. Proses penelitian berangkat dari rencana tapak dan denah bangunan, kemudian dilanjutkan dengan pembagian titik serta sketsa persepsi visual. Dalam proses analisis, dilakukan analisis elemen pembentuk sekuens spasial dan juga jenis sekuens spasial. Setelah analisis selesai, kemudian didukung dengan kuesioner validasi pengunjung dan ditarik kesimpulan secara garis besarnya. Yang pertama yaitu pembagian jalur makro. Pada pembagian jalur makro terdapat 3 titik, yaitu titik 1, titik 7, dan titik 16. Salah satu analisis yaitu terdapat di titik 1, yaitu area lapangan parkir. Halamannya yang luas dengan banyak pohon yang besar mempengaruhi persepsi manusia terasa lebih kecil, sehingga manusia itu bergerak secara acak dan juga tidak jarang menimbulkan kebingungan pengunjung dalam menentukan arah perjalanannya. Jenis pencapaiannya frontal dengan lurus terhadap pada bidang fasad bangunan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa analisis jenis sekuens spasial jalur makro ini pada titik 1 memiliki sekuens pendek dengan ruang-ruang yang berdekatan dan memiliki tipe radial. Kemudian pada titik 7 dan titik 16 memiliki sekuens panjang dengan jalur tercipta karena lokasi suatu ruang dan memiliki tipe tandem. Masuk ke pembagian jalur mikro yaitu gedung lama. Di gedung lama sendiri terdapat 5 titik, yaitu titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6. Salah satu analisis elemen pembentuk sekuens spasial yaitu pada titik 5. Pada titik 5 terdapat ruang Jawa Tengah yang memiliki sifat ruangnya yaitu berdekatan dan bidang pemisahnya berupa lubang pada sebuah dinding. Memiliki jalur tertutup, tetapi terdapat perbedaan elemen, yaitu salah satunya di elemen dinding kaca. Sehingga pada dinding ini terjadi kemerusan visual pada ruang selanjutnya. Perbedaan ruang juga terasa melalui perbedaan tinggi plafon dan juga elevasi lantai.
Dengan penataan objek yang berada di sekeliling ruangan dan di tengah ruang pamer, pengunjung terdorong untuk mengelilingi ruangan secara menyeluruh. Kemudian analisis dapat disimpulkan pada jalur mikro ini pada titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5 merupakan sekuens pendek dengan ruang-ruang yang berdekatan. Sedangkan pada titik 6 terdapat sekuens panjang dan jalur tercipta karena lokasi suatu ruang. Di semua titik ini memiliki tipe yang sama yaitu tipe tandem. Selanjutnya pembagian jalur mikro pada gedung baru. Pada lantai 1 dan 2 terdapat 4 titik, yaitu titik 8, 9, 10, 11, dan dilanjutkan dengan lantai 3 dan 4 terdapat titik 12, 13, 14, dan 15. Salah satu analisis elemen pembentuk sekuens spasial pada gedung baru yaitu titik 10 yang merupakan area seni pertunjukan dan wayang. Proporsi ruang pada titik ini cenderung lebar dan luas, sehingga pengunjung itu bergeraknya lebih lambat untuk mengamati objek pamer yang diletakkan di sepanjang di kedua sisi sirkulasi. Perbedaan ruang bisa terlihat melalui elevasi lantai dan juga material lantainya. Bentuk jalur yang tercipta yaitu jalurnya itu terbuka pada satu sisi dan bersifat linear, sehingga pengunjung itu bisa melihat bocoran perjalanan selanjutnya karena lantai bangunan pada gedung baru ini berupa mezanin dan juga terdapat void pada ruang di tengahnya. Setelah melakukan proses analisis, dapat disimpulkan bahwa analisis jenis sekuens spasial jalur mikro pada gedung baru ini pada titik 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 yaitu memiliki sekuens pendek dengan ruang-ruang yang berdekatan dan juga memiliki tipe tandem. Hasil penelitian juga didukung melalui hasil kuesioner validasi dari pengunjung museum. Dapat disimpulkan bahwa pengunjung itu mayoritas setuju terhadap hasil analisis peneliti. Sampailah kita di kesimpulan, yaitu sekuens spasial pada Museum Sono Budoyo dirancang dengan baik sehingga pengunjung dapat mengikuti seluruh rangkaian perjalanan museum secara utuh tanpa melewatkan informasi dan koleksi pameran. Sekian dari saya, Ali Angelika. Terima kasih. Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya, Saudari Regina Bunga Krisantia, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Selamat siang untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Regina Bunga Krisantia. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya berjudul Akulturasi Arsitektur pada Bangunan Rumah Lui di Gianyar, Bali. Indonesia telah kita ketahui memiliki bentuk arsitektur beragam karena terjadinya akulturasi budaya yang tak terlepas dari pengaruh datangnya bangsa asing. Namun, dewasa ini sayangnya malah ada kecenderungan untuk mengesampingkan keperluan merepresentasikan budaya dan identitas lokal, terutama karena adanya keperluan untuk lebih mengutamakan tampilan yang modern. Dalam penelitian ini, saya mengangkat objek penelitian yang merupakan hotel bernama Rumah Lui, dapat dilihat gambarnya di sini. Pada dasarnya, desain hotel yang optimal seharusnya dapat mencerminkan keunikan kawasan dan budaya tempat ia berada, sebagai salah satu perangkat dalam industri pariwisata yang dari penampilannya saja sudah dapat memicu ketertarikan terhadap suatu tempat. Rumah Lui ini merupakan salah satu karya arsitektur yang berhasil memadukan arsitektur lokal dan non-lokal yang baik, sehingga dapat menciptakan pengalaman bertamu yang imersif bagi penggunanya. Pertanyaan-pertanyaan yang saya angkat, yang pertama adalah pada aspek apa saja bangunan Rumah Lui di Gianyar Bali menunjukkan adanya akulturasi arsitektur. Lalu yang kedua, bagaimana pada wujud akulturasi arsitektur yang terjadi pada setiap aspek bangunan Rumah Lui di Gianyar Bali. Dan yang ketiga, bagaimana dominasi yang terjadi antara arsitektur lokal dan non-lokal yang terjadi pada bangunan Rumah Lui di Gianyar, Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri akulturasi arsitektur yang terjadi pada Rumah Lui. Teori utama yang digunakan pada penelitian adalah teori akulturasi dalam arsitektur dengan menggunakan gaya arsitektur tradisional Bali dan gaya arsitektur kolonial Belanda sebagai variabelnya. Di sini, gaya arsitektur tradisional Bali merupakan arsitektur lokalnya, sementara arsitektur kolonial Belanda merupakan non-lokalnya. Teori archetype yang didasarkan pada teori milik Tis Evensen dan juga teori ordering principle oleh Descartes juga digunakan sebagai teori pendukung. Ruang lingkup objeknya dibatasi pada aspek bentuk, aspek ornamen, dan aspek ruang dari bangunan utama Rumah Lui.
Berikut adalah kerangka penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berikut adalah kerangka teoretiknya. Dari objek penelitian yang telah ditentukan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang diperhatikan adalah aspek bentuk, mencakup orientasi, bentuk penataan, dan elemen pelingkupnya. Lalu juga ada aspek ornamen, dan ada aspek ruang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Berikut adalah kerangka metode penelitiannya. Pada penelitian ini, data primernya diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara langsung, serta penggambaran ulang bangunan. Lalu data sekundernya diperoleh dari gambar kerja dari pihak desainer, pihak perancang, dan dari studi literatur teori. Berikut ada data objek penelitian. Hotel Rumah Lui ini merupakan hotel bintang 5. Dia memiliki 75 kamar yang sudah mencakup 3 suites. Berikut adalah penggambaran ulang arsitektur Rumah Lui yang lalu saya uraikan menjadi 3 bagian, yaitu atap, badan, dan kaki. Pembagian ini sesuai teori yang didasarkan pada teori archetype T. Stevenson. Terus ini adalah uraian lebih lanjutnya. Selanjutnya, pada slide-slide yang akan saya tunjukkan, itu menunjukkan satu persatu penguraian akulturasi yang terjadi pada aspek-aspek yang telah ditentukan. Pertama, ini adalah dari aspek bentuk, dari orientasi bangunannya. Lalu ini dari bentuk massa, tata massanya, dan lalu dari elemen pelingkupnya. Pertama dari elemen pelingkup kepala, badan, lantai. Lalu penguraian dari sebelumnya yang berupa kata-kata deskriptif itu diringkas dalam bentuk tabel dengan penilaian numerik. Selanjutnya setelah aspek bentuk ada aspek ornamen. Lalu terakhir ada aspek ruang. Aspek ruang ini juga dibahas karena program ruang yang terjadi pada interior bangunan turut mempengaruhi bentuk bangunan jika dilihat dari luar, dari eksteriornya. Pada akhirnya, saya menelusuri dominasi wujud akulturasi yang terjadi pada tiap aspek bangunan. Lalu, pada bangunannya secara keseluruhan, di mana saya menemukan bahwa jika dari aspeknya satu-satu, untuk dari aspek bentuk, itu dia cenderung mengadopsi dari gaya arsitektur kolonial, yaitu gaya arsitektur non-lokalnya. Sementara kalau untuk pada aspek ornamen, dia mengadaptasi dari gaya arsitektur tradisional Bali atau dari arsitektur lokalnya. Lalu untuk aspek ruangnya, dia cenderung mengadopsi juga sama seperti aspek bentuk. Dia mengadopsi dari gaya arsitektur kolonial Belanda, yaitu arsitektur non-lokalnya. Untuk pada bangunan yang secara keseluruhan, dia memang cenderung didominasi oleh bentuk-bentuk yang diadopsi dari gaya arsitektur kolonial Belanda. Dan dia emang ditemukan seperti yang setelah saya paparkan sebelumnya pada aspek bentuk dan aspek ruang, yang emang aspek yang lebih mayor gitu, yang lebih umum. Namun masih tetap ada upaya untuk mengadaptasikan gaya arsitektur lokal tradisional Bali, terutama melalui detail, melalui aspek ornamen. Sebenarnya dominasi yang terjadi ini sesuai dengan konsep desain yang diangkat oleh pihak perancang, yaitu Luxury Colonial Resort. Kesimpulan yang saya ambil untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama, pada aspek apa saja akulturasi terjadi, itu dia terjadi pada aspek bentuk, aspek ornamen, dan aspek ruang. Lalu yang kedua, bagaimana wujud akulturasi yang terjadi pada tiap aspek tersebut, pada aspek bentuk dan aspek ruang, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dia terjadi adopsi karakteristik arsitektur kolonial Belanda, arsitektur non-lokalnya. Sementara pada aspek ornamen, terjadi adaptasi karakteristik arsitektur tradisional Bali atau arsitektur lokalnya. Dan yang terakhir, jadi bagaimana dominasi antara arsitektur lokal dan non-lokal yang terjadi, maka yang terjadi adalah dia cenderung didominasi dari bentuk yang diadopsi dari arsitektur non-lokalnya, yaitu arsitektur kolonial Belanda. Kiranya berikut yang dapat saya sampaikan untuk memaparkan hasil penelitian skripsi saya. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Terima kasih, Regina. 4 presentasi telah dilakukan. Sekarang waktunya kepada pengulas untuk memberikan ulasan dari presentasi sebelumnya. Kepada Prof. Toto, dipersilahkan menyampaikan ulasannya. Ya,
Saya akan menyampaikan ulasan yang berkaitan dengan makalah yang dipresentasikan, tapi bukan presentasinya. Yang pertama pada Mofarhan, tata ruang memiliki penataan yang sedikit berbeda dengan penataan kafe. Yang dimaksud dengan pernyataan tersebut apa? Ini perlu dijelaskan sebetulnya di dalam makalah itu. Kemudian dari Kedavin, pernyataan tentang latar belakang Hindu di Majapahit dan Bali yang sama-sama Tantrayana, menurut saya tidak benar. Kemudian Empu Kuturan tidak berasal dari masa Majapahit, tetapi dari masa Medang Kaumulan di Jawa dan Warmadewa di Udayana pada tahun 1000. Ini yang menurut saya pernyataan Kedavin keliru ya. Ketujuh, pada Alia, gambar situasi zonasi disajikan 3 kali. Di gambar 31 tentang lokasi museum di lokasi penelitian, gambar 42 tentang gambar satelit sekitar di letak geografis, gambar 43 tentang gambar tanpa keterangan di tata masa. Kemudian menurut Zhang dan So tentang layout pameran, saya kira perlu dijelaskan. Kemudian juga perlu dipertanyakan area pameran itu ada 3 atau 4 ya. Kemudian tahun berdiri museum itu 1934 ataukah 2022. Kemudian jumlah lantai bangunan 1 atau 3. Tidak dijelaskan posisi museum lama dan museum baru. Pada Regina, tentang adopsi arsitektur kolonial Belanda. Yang dimaksud dengan masa kolonial Belanda itu masa VOC ataukah masa Hindia Belanda. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke MC. Baik, terima kasih atas ulasannya. Sekarang kita akan melanjutkan ke sesi terakhir. Untuk para penyaji, diingatkan kembali agar melakukan unmute sebelum memulai presentasinya. Penyaji selanjutnya yaitu Bianca Gracila Hartono. Kami persilahkan agar dapat memulai menyampaikan materinya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bianca Gracila Hartono, dan pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang skripsi yang saya susun dengan pembimbing Prof. Dr. I.R. Joseph Bigatomo berjudul Perpaduan Arsitektur Art Deco dan International Style pada Bangunan The Gaya Hotel Bandung dan juga Patung Kuda. Pertama-tama tidak dapat dipungkiri di dunia dewasa ini ada suatu perkembangan zaman yang tidak terelakkan dan menyebabkan berbagai aspek dalam kehidupan juga terpengaruh. Adanya muncul suatu modernisasi yang juga mempengaruhi arsitektur dan juga mempengaruhi ruang. Akhirnya muncul suatu urgensi untuk mempertahankan lokalitas dalam arsitektur dengan kemudian mengawinkannya dengan arsitektur modern. Bandung sendiri mengayomi suatu gaya arsitektur Art Deco yang sangat kuat mulai dari 1920 dibawa oleh Belanda sampai pada akhirnya di 2014 Bandung ditetapkan sebagai kota dengan bangunan Art Deco terbanyak dan juga terlengkap oleh UNESCO. Mohon maaf. Untuk tujuan penelitian ini ada 3 tujuan penelitian yang saya usung. Pertama-tama untuk mengenali desain dari kedua hotel, untuk memaparkan kombinasi antara Art Deco dan International Style pada kedua hotel, serta memaparkan dominasinya. Tinjauan pustaka ini ada beberapa teori yang saya gunakan. Pertama-tama dari proses desain oleh Kurt Dietrich tentang design elements dan juga desain prinsipal. Tentang teori ini digunakan untuk mengenali terlebih dahulu desain dari kedua hotel serta melakukan analisa terlebih jauh untuk mengetahui berbagai elemen-elemen yang ada dalam desain. Dan di Bandung sendiri seperti yang telah saya sebutkan yaitu sebagai Bandung Art Deco, dan menurut Dr. Mauro Perarjo dikenal dengan dominan karakter streamline deco yang merupakan pengaruh kuat dari Bauhaus dengan ditandai ekspresi aksis horizontal yang sangat kuat. Dari berbagai pendapat ahli, kemudian sejarah, serta bangunan-bangunan yang muncul, akhirnya saya merangkum beberapa kajian-kajian seperti bentuk, ornamen, bukaan, unsur abstrak, dan juga warna tentang beberapa hal karakteristik yang muncul pada kedua style yang saya usung. Untuk cara mengetahui dominasinya digunakan teori arsitektur mengkini dari Joseph Bigatomo yang mengadopsi teori dari Robert Stern tentang dominasi dari suatu gaya bangunan. Pertama-tama Gaya Hotel Bandung sebagai hotel bintang 5 di Bandung di tahun 2021 dibangun oleh Studio Toton, di mana ditemukan ada karakteristik Art Deco seperti jendela, warna, unsur abstrak maupun interior artistik, serta ditemukan karakteristik internasional style seperti bentuk geometris, minimal ornamen, penggunaan material baru, serta bukaan yang lebar.
Dari paduannya bentuk dari gaya hotel ini sangat terlihat adanya pengaruh kuat dari kubisme geometris segi empat. Pengaruh kubisme ini sangat kuat dari adanya pengaruh Bauhaus pada Art Deco, pengaruh De Stijl pada Art Deco, namun juga akhirnya menghasilkan ruang sangat fungsional. Dalam dominasinya masuk ke dalam modern art. Dari segi ornamen terdapat repetisi dari bentuk-bentuk segi empat pada berbagai bagian bangunan, namun bukan hanya memberikan nilai estetis, namun juga memberikan nilai fungsional, seperti penggunaan SPSM pada bagian eksterior maupun pada bagian interior mengarahkan pada view yang ingin dituju, masuk ke dalam dominasi ironic art. Dari segi bukaan, sangat jelas bahwa bukaan-bukaan pada area publik menggunakan bukaan besar, bukaan yang transparan, dan mengutamakan suatu hubungan antara ruang luar dan juga ruang dalam. Sedangkan pada bagian-bagian yang lebih privat digunakan bukaan-bukaan kecil ataupun bukaan-bukaan jendela dengan balkon pada bagian depannya, masuk ke dalam latihan artik. Dari unsur abstraknya sendiri sangat minim ditemukan, lebih baik ditemukan pada bagian interior, seperti penggunaan ornamen-ornamen lampu, kemudian penggunaan bentuk-bentuk furnitur yang kurang lebih jarang ditemukan pada bagian lain dan termasuk abstrak. Namun penataannya cukup simetris dan geometris sehingga masuk dalam dominasi latihan artik. Dari segi warna ditemukan banyak penggunaan warna-warna alami, warna-warna coklat, hitam, dan abu-abu, namun ditemukan pop of color seperti warna primer pada bagian-bagian furnitur yang menjadi aksen. Dominasinya masuk dalam modern art. Dari Patmo Hotel Bandung juga sebagai hotel bintang 5 yang dibangun kembali atau dikembangkan pada tahun 2009 oleh PT Envirotech yang sebelumnya telah terdesain oleh Kerry. Dari Kartas Art Deco ditemukan tentang atap datar, jendela, warna, dan interior artistik. Sedangkan semua karakter international style ditemukan dalam Patmo Hotel Bandung ini. Dari segi bentuk, dapat terlihat jelas pada aerial view bahwa pengaruh kubisme sangat kuat. Namun ditemukan suatu elemen lengkung pada bagian-bagian atap yang diaplikasikan sebagai salah satunya ciri khas dari Art Deco, sehingga masuk ke dalam modern art. Dari segi ornamen, terlihat ada suatu repetitif ornamen garis sebagai elemen-elemen estetis maupun ornamen-ornamen garis yang mungkin tidak sengaja muncul pada bagian-bagian luar seperti kolom-kolom bangunan yang ternyata juga menambahkan nilai estetis. Dan dari ornamen ini masuk dalam ironic art. Dari segi bukaan, sama seperti gaya Hotel Bandung, bukaan ini pada area publik sangat besar, menggunakan elemen transparan ataupun tanpa adanya dinding, dengan koneksi yang sangat baik antara ruang luar dan juga ruang dalamnya, berorientasi pada alam di sekitar tapak. Sedangkan pada bagian-bagian yang lebih privat, digunakan jendela-jendela, jendela-jendela tanpa balkon, dan jendela-jendela dengan balkon, dan dominasi masuk dalam latihan artik. Dari segi unsur abstrak sangat minim ditemukan karena penataan yang sangat simetris dan juga geometris, namun untuk unsur lengkung maupun hiasan-hiasan abstrak ditemukan pada hiasan-hiasan vas. Masuk dalam dominasi latihan artik. Sedangkan dari segi warna, dominasi pada eksterior merupakan warna dominasi putih, sedangkan dari warna-warna lain adanya kejujuran dalam penampilan materialnya. Dan warna putih ini sangat pula ditemukan pada dominasi bangunan-bangunan Art Deco yang ada, sehingga masuk ke dalam modern art. Secara kesimpulan, baik gaya Hotel Bandung maupun Patmo Hotel Bandung, keduanya menampilkan gaya Art Deco dan International Style pada bangunannya. Keduanya juga menampilkan suatu perpaduan ataupun irisan dari gaya Art Deco maupun International Style, seperti bentuk-bentuk geometris ataupun ornamen-ornamen yang cukup repetitif, serta penggunaan warna yang menampilkan kebanyakan kejujuran dari warna materialnya. Dalam dominasinya terlihat bahwa Patmo Hotel Bandung sedikit lebih dominan angkanya untuk model keduanya dalam klasifikasi modern art deco, di mana lebih menunjukkan gaya arsitektur art deco. Penulis sendiri atau saya sendiri juga melihat bahwa di Bandung sendiri memang sangat kental dengan art deco. Namun tidak dapat dipungkiri international style sangat amat berkembang dan sangat digemari zaman ini. Perpaduan yang muncul pun merupakan perpaduan berbeda, seperti gaya memunculkan suatu arsitektur yang unik, sedangkan Patma memunculkan sinkronisasi antara keduanya. Di mana gaya menampilkan kesan tropis, namun Patma menampilkan bentuk kubisme. Pada ornamen, keduanya menampilkan ornamen yang repetitif dan estetis. Dari segi bukaan pun sama, menampilkan bukaan yang sangat besar dan terjadi perkembangan konstruksi. Dari segi unsur abstrak dan warna, keduanya sangat minim ditemukan, namun ditemukan adanya unsur-unsur alami pada kedua bangunan ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan, dan saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada pembimbing saya, almarhum Pak Joseph, yang sudah membimbing saya dan mengantar saya pada kelulusan. Terima kasih. Terima kasih, Bianca. Selanjutnya, Saudara Marvin Setiawan Haryanto dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, saya Marvin Setiawan, NPM 6119104. Di sini saya akan presentasikan mengenai studi saya yang berjudul Studi Penjajahan Arsitektur Keraton Yogyakarta Surakarta dengan Puri di Bali Selatan, dengan objek kajian studi yaitu Puri Klungkung, Puri Gede Karangasem, Puri Agung Karangasem, Keraton Yogyakarta, dan Keraton Surakarta. Berikut merupakan konten pembahasan yang ada.
Baik, perkembangan pada Puri dan Keraton dilatar belakangi dengan adanya Kerajaan Majapahit yang melakukan ekspansi dan keinginannya untuk menyatukan Nusantara. Adapun dominasi Majapahit melakukan ekspansi ke arah timur Pulau Bali, menimbulkan dualisme antara masyarakat Hindu Bali dan Bali Aga atau Bali Mulut. Sedangkan di arah barat Pulau Jawa berkembang dengan adanya pengaruh dari agama Islam. Selain itu, adapun karakteristik Majapahit pada ekspansinya diperkirakan diwariskan dan diturunkan dari Majapahit dengan adanya penyikapan dan perbedaan akibat penyesuaian budaya baru yang muncul. Berikutnya ialah perumusan masalah. Yang pertama, apa persamaan dan perbedaan antara arsitektur di Bali Selatan dengan Keraton di Jawa ditinjau dari aspek filosofi, tata ruang masa, wujud, tektonika, dan ornamen. Dan yang kedua ialah bagaimana hubungan keterkaitan antara arsitektur di Bali Selatan dengan Keraton di Jawa dengan mengacu pada pengalaman Majapahit. Penelitian ini menggunakan metode campuran deskriptif kualitatif dilakukan dengan observasi lapangan secara langsung. Berikutnya pembahasan terkait tinjauan pustaka. Teori yang digunakan ialah adanya pembagian tiga pada arsitektur di Bali dengan dikenal dengan triangga, yang berkembang menjadi Trimandala dan berkembang menjadi Sangamandala. Membagi lahan menjadi 9 bagian dengan timur laut sebagai titik suci dan barat daya sebagai titik petrokan, tetap mengacu pada ajak laut yang berlaku. Terdapat komposisi 9 pal bahan yang bersifat umum pada puri-puri di Bali dan dapat disesuaikan dengan arah ajak laut. Adapun mengenai wujud bangunan tradisional Bali, bangunan tradisional di Bali dikomposisikan berdasarkan jumlah tiang dan variasinya. Untuk membanding, digunakan juga interpretasi Keraton Majapahit berdasarkan Suterheim dan juga wujud bangunan dari arah Majapahit yang mengacu pada Agung Nawa. Secara umum, arsitektur keraton juga dikenal dengan adanya pembagian secara tiga, baik vertikal maupun horizontal. Secara struktur ruang, arsitektur keraton ini menghayati kehidupan dengan mengacu pada Hintz, di mana pola struktur orientasi timur barat berkembang dengan hanya pada tata ruang keraton, sehingga tidak lazim digunakan oleh rakyat umum. Dengan itu, keraton dan puri merupakan tipologi rumah tinggal untuk kerajaan dengan kesamaan fungsi dan didukung juga dengan adanya kesamaan rupa ataupun wujud. Salah satu indikasinya adalah ornamentasi pada ukiran tiang atau saka. Selanjutnya ialah terkait hasil pembahasan objek studi. Pertama, pengaruh budaya Hindu, di mana nampak pada pola pembagian tata kota desa di India yang memiliki keserupaan itu pola pancatur. Terlihat juga pada artefak relik peninggalan candi di era Majapahit. Selanjutnya terkait orientasi dan mata angin, di mana Majapahit berkembang dengan budaya terhadap dewa. Satunya adalah Raditya atau Dewa Matahari, yang memberikan dampak pada peletakan posisi bangunan yang bersesuaian dengan posisi alam. Dari perkembangan tersebut, di Bali ini masih mengenal sumbu ritual dan sumbu bumi, sedangkan di Jawa menghasilkan sumbu utara selatan yang dominan digunakan. Tapi sumbu timur barat hanya berkembang di komposisi keraton. Konsep pembatan agung, di mana dalam hal ini pada keraton di Jawa tidak mengenal adanya pembatan agung, karena posisi istana tidak terletak pada pembatan tersebut. Dengan demikian, atas kesamaan dari beberapa indikasi tersebut, diduga dan diindikasikan bahwa Puri dan Keraton merupakan warisan dari Majapahit, dengan tata kota yang membentuk orientasi suci gunung dan orientasi peropat terhadap laut, erat berkaitan dengan konsep Puri dan Keraton. Kemudian secara umum dari kajian objek studi jelas bahwa orientasi kajak laut dominan digunakan. Kemudian pada keraton, orientasi utara selatan dominan dengan adanya pembagian ruang secara timur barat pada inti keraton atau halaman keraton. Kemudian puri dan keraton sama-sama memiliki tembok pembatas di mana pada keraton bersifat ganda dengan wujud yang lebih besar daripada puri. Untuk akses pada puri maupun keraton sama-sama menggunakan tipe gapura belah dan gapura tertutup atau kadu raksa. Kemudian pola ruang yang ada di puri maupun keraton sama-sama membentuk tingkatan dari profan ke sakral dan pada keraton ditemukan pola linearitas sedangkan pada puri ditemukan pola pancatur. Pada puri maupun keraton sama-sama berada pada area tengah dengan orientasi utara selatan dan bersesuai dengan ilmu niti sastra. Pola ruang yang ada pada puri dan keraton memiliki kemiripan, terbagi atas halaman pertama, halaman penerimaan, kemudian dan halaman inti, dan konsisten hadir pada puri maupun keraton. Terdapat perubahan yang nampak antara pola di puri dan keraton dijumpai di alun-alun yang ada dari elemen keraton, bertransformasi menjadi ruang terbuka publik dan perkembangannya dijadikan city center pada era kolonial. Berkaca juga dari hadirnya konsep pada era Majapahit, di mana fungsi halaman tersebut sebagai tempat berkumpul masyarakat, dengan adanya bangunan terbuka seperti wantilan di Bali. Dan pada pengembangan di Jawa, bangunan wantilan bersesuaian dengan posisi masjid sebelah alun. Namun konsepsi posisi masjid yang selalu berada pada sisi barat diindikasikan dengan kemungkinan meluapnya jemaah ketika sholat berlangsung, sehingga alun-alun dapat dijadikan sebagai area tambahan. Dengan itu, wujud bangunan beratap wantilan dapat dikatakan diadopsi ke dalam wujud bangunan masjid sebagai bangunan peribadahan yang sama-sama terletak berdekatan dengan halaman luas yaitu alun-alun. Selain dari kesamaan sekilas antara pola ruang yang ada, wujud taman air juga dideskripsikan pada negara Katagama dan memberikan simpulan bahwa pola-pola yang diturunkan ini sulit berubah, tapi fungsi dapat menyesuaikan perkembangan yang ada. Kemudian melihat wujud bangunan berdasarkan kepala bangunan, dilihat dari kesamaan bentuk dan jumlah tumpangnya. Wujud atap dengan banyak tumpang dan pola musat mengindikasikan adanya tingkat kesakralan dari suatu bangunan. Dari badan bangunan ditemukan komposisi bangunan memanjang dengan hadirnya teras merupakan produk dari era Majapahit dengan adanya ekspansi dan kebutuhan ruang dari suatu bangunan tertentu. Kemudian, wujud bangunan di puri maupun keraton didefinisikan berdasarkan wujud kaki bangunan mengindikasikan adanya kesamaan sistem susunan, tiang, umpak, dan batur, dan sudah mengenal sistem drainase, karena penerapannya pada keraton tidak lagi mengenal adanya sistem lantai panggung. Kemudian, posisi bangunan dengan batur yang semakin tinggi mengindikasikan adanya fungsi yang lebih sakral, misalnya pengadilan dan rumah raja. Adapun wujud ornamentasi tipologi bangunan istana banyak berornamentasi wujud unsur keagamaan Hindu. Salah satunya adalah ornamen kala yang melambangkan putra Dewa Siwa.
menangkal pengaruh jahat, maka lazimnya ditaruh di atas ambang pintu masuk, namun penempatan ini dapat bersifat variatif. Ornamen lainnya yang ada pada kepala bangunan ialah kemudian ikut ledung. Kemudian pada bagian bangunan terlihat pada ornamentasi taka atau tiang dengan kesamaan bentuk dengan pemaknaan yang berbeda. Salah satunya adalah cungalasan di puri atau sorotan di keraton. Wujudnya mirip tisul yang mengacu pada cerita pewayangan dan yang ada pada keraton sudah ditransformasi secara arti harafiah ke dalam kreasi tulisan Arab. Nampak juga ornamen yang jelas pada kesamaan dari motif, yaitu ornamen padu raksa di puri dan elemen Bujur Mirong di keraton. Berikut gambaran yang lebih detail dari ornamen bangunan. Kemudian bentuk dan wujud tektonika pada keraton di Jawa maupun puri di Bali secara umum menuju pada kesamaan serupa, yaitu adanya tipologi bentuk atap tajuk dengan struktur yang memusat, diasumsikan diturunkan dari Majapahit di mana layak konstruksi candi dengan transformasi material dari batu ke kayu. Kemudian penggunaan struktur secara umum seperti saka atau tiang, sepo dan empak berikut sendi dan coakannya menjadi penanda kesamaan bahwa konstruksi di Bali dengan Jawa memiliki kemiripan. Salah satu pembedanya adalah pada puri di Bali masih menggunakan tiang penyangga atap, sedangkan pada keraton tidak umum dijumpai pada bangunan skala besar. Kemudian terkait kesimpulannya, yang pertama, adanya kesamaan pada pola dan tata masa pada peletakan kursi dan surasi di puri maupun keraton di Jawa dengan pembagian secara tiga. Kemudian adanya kemiripan konsep catur gatra di Jawa dengan pola tetus pate di Bali. Kemudian adanya kontinuitas corak Hindu pada puri dan keraton dengan memiliki keserupaan wujud namun pemaknaan yang berubah. Kemudian pola ruang keraton bersifat menerus dan konsisten, sedangkan pada puri bersifat dinamis dengan periodisasi tertentu, yaitu era Majapahit, pasca Majapahit, dan era baru. Kemudian adanya simplifikasi struktural atap bangunan dan ornamentasinya terjadi pada keraton di Jawa dengan perubahan material batu menjadi kayu. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Terima kasih, Marvin. Selanjutnya, Saudari Elga Natasha Haifa dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, selamat siang. Yang terhormat Bapak Toto Rusmanto, Bapak Bahtiar Fauzi, dan Ibu Rohana Esti, serta yang terhormat hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Elga Natasha Haifa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan secara singkat hasil penelitian saya yang berjudul Pengalaman Ruang Arsitektur pada Nona Manis Dimsum Club dan Nyonya Manis Drinking Club. Pertama, penjelasan kerangka penelitian yang dimulai dari latar belakang, yaitu sebuah bangunan karya Biro Arsitektur Seniman Ruang yang terletak di Jalan Braga, Kota Bandung. Bangunan Nona Manis dan Nyonya Manis terbagi menjadi dua area dan fungsi yang berbeda, yaitu sebagai restoran dimsum dan speakeasy bar. Berikutnya, rumusan masalah dari latar belakang tersebut. Keberadaan dua fungsi yang berbeda dalam satu bangunan, masing-masing memiliki karakter, suasana, dan desain yang berbeda, dapat menciptakan pengalaman ruang yang berbeda bagi penggunanya. Pengalaman ruang tersebut dipengaruhi oleh elemen pembentuk ruang yang berinteraksi dengan indera manusia, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengalaman ruang arsitektur dan elemen pembentuk ruang apa saja yang mempengaruhi pengalaman ruang arsitektur tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bermanfaat menjadi bahan studi dalam merancang suatu karya arsitektur dengan menciptakan pengalaman ruang arsitektur. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data fisik berupa observasi lapangan dan data non-fisik berupa wawancara dengan arsitek, serta kuesioner sekaligus wawancara dengan pengguna ruang. Kemudian dilakukan analisis terhadap pengalaman ruang arsitektur yang terbentuk dan elemen pembentuk ruang yang mempengaruhi, sehingga mendapatkan kesimpulan pengalaman ruang arsitektur dan elemen pembentuk ruang yang mempengaruhi pengalaman ruang arsitektur pada Nona Manis dan juga Nyonya Manis. Selanjutnya, kerangka teori penelitian. Yang pertama, tempat, yaitu berupa kawasan Braga dan pencapaian ke Braga. Berikutnya, ruang yang terdiri atas dua fungsi, yaitu Nona Manis dan Nyonya Manis. Berikutnya, pada kedua ruang terdapat 12 elemen pembentuk ruang berdasarkan teori Basic Design Spatial Design yang kemudian berinteraksi dengan sistem indera manusia berdasarkan teori The Senses Considered as Perceptual System yang terdapat 7 sistem indera manusia. Sehingga interaksi antara elemen pembentuk ruang dan sistem indera manusia itu menghasilkan suatu pengalaman ruang arsitektur. Berikutnya, objek studi penelitian merupakan Nona Manis Dimsum Club dan Nyonya Manis Drinking Club yang terletak di Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat, yang terletak di area pertokoan Braga. Dengan ruang area semi outdoor itu merupakan area Nona Manis dan area indoor merupakan area Nyonya Manis. Setelah itu dilakukan analisis terhadap tempat dan ruang. Pertama, analisis tempat yaitu Braga. Mulai dari kawasan Braga, yaitu bentuk kawasan, fasilitas-fasilitas yang ada, serta sarana-prasarana kawasan.
Lalu cara mencapai Braga mulai dari akses, jalur kendaraan, dan letak bangunan dalam kawasan Braga. Serta analisis berdasarkan indera manusia seperti indera visual, yaitu terhadap kondisi ramai pejalan kaki, pedagang, dan kendaraan, dan begitu juga dengan sistem indera lainnya. Kemudian, analisis terhadap ruang. Pertama, ruang nona manis dimsum club yang dianalisis berdasarkan 12 elemen pembentuk ruang dan interaksinya dengan sistem indera manusia. Mulai dari elemen pertama, yaitu ide dan konsep, yang kedua notasi spasial, ketiga proporsi, dimensi, dan komposisi, yang keempat ruang desain struktur, lalu berikutnya pembatas dan konektivitas, susunan ruang, transparasi ruang, rangkaian ruang, yang merupakan hasil analisis dari pengamatan peneliti. Berikutnya, elemen ke-9 yaitu cahaya dan bayangan, ke-10 temperatur, suara, dan bau, 11 material tekstur, ornamen, dan warna, ke-12 furnitur tetap dan sementara yang merupakan hasil analisis dari pengamatan dan wawancara pengguna ruang. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap ruang kedua, yaitu Nyonya Manis Drinking Club, berdasarkan 12 elemen pembentuk ruang yang sama dengan sebelumnya, serta interaksinya dengan sistem indera manusia. Setelah melakukan seluruh analisis, yaitu terhadap tempat yang terdiri atas kawasan Braga dan pencapaian Braga, serta ruang, yaitu Nona Manis Dimsum Club dan Nyonya Manis Drinking Club, maka dapat disimpulkan kesimpulan dari pengalaman ruang arsitektur pada Nona Manis dan Nyonya Manis. Pengalaman ruang arsitektur pada Nona Manis adalah kesan bersih, terang, dan halus yang berinteraksi dengan indera penglihatan atau visual. Kemudian pada Nyonya Manis adalah kesan nyaman dan lama yang berinteraksi dengan indera penglihatan dan peraba atau visual dan haptik. Selain itu, didapatkan kesimpulan mengenai elemen pembentuk ruang yang mempengaruhi pengalaman ruang arsitektur tersebut, yaitu kesan bersih, terang, dan halus pada Nona Manis dipengaruhi oleh elemen cahaya dan bayangan, dan material, tekstur, ornamen, dan warna. Kemudian, kesan nyaman dan lama pada Nyonya Manis dipengaruhi oleh elemen material, tekstur, ornamen, dan warna, dan furnitur tetap dan sementara. Sekian pemaparan dari hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Terima kasih, Elga. 3 presentasi terakhir telah dilakukan. Sekarang waktunya kembali kepada pengulas untuk memberikan ulasan dari presentasi sebelumnya. Kepada Prof. Toto, dipersilakan menyampaikan ulasannya. Ya, baik, saya akan berkomentar mengenai makalahnya. Yang pertama pada Bianca. Pembahasan klasifikasi Art Deco tentang modern, ironik, laten itu dibahas di mana ya di makalah. Kemudian Marvin ini nggak hadir ya. Itu ada penulisan Lembu Agung. Itu harusnya Lebuh Agung. Kemudian Paduraksa Lanang dan Paduraksa Wadon itu di Bali. Tentunya tidak mungkin karena bahasa yang digunakan di Jawa pasti itu di Jawa. Kemudian pada Elga. Itu di makalahnya analisisnya terlalu singkat. Mengenai komposisi proporsi itu yang lebih banyak dibahas tentang proporsi. Mungkin komposisinya ya perlu penambahan pembahasan ya di makalah tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.